semuanya kan sudah ada aturan dari pusat dan juga ada aturan dari daerah, sehingga semua aturan itu kita laksanakan. Dan kalau seandainya perusahaan-perusahaan itu ada yang belum lengkap dari segi administrasi sebagainya, maka kita akan menghimbau kepada perusahaan-perusahaan untuk menata, menertibkan semua administrasi yang diarahkan oleh pemerintah. Pemerintah daerah Kabupaten Kampar senantiasa memantapkan diri memberikan pelayanan kepada masyarakatnya di berbagai sektor. Untuk pelayanan bidang perkebunan dan peternakan, Pemda Kampar berusaha memperbaiki sistem kerja sesuai dengan tupoksi, terutama dinas yang berkenaan menangani sektor perkebunan dan peternakan, termasuk kesehatan hewan. Sempena Hari Jadi Kabupaten Kampar ke-75 tahun 2025 yang jatuh pada tanggal 6 Februari 2025 ini, Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar, Marahalim, mengungkapkan semangat untuk terus membangun sektor ini. Ini dia selengkapnya. Baik, perkembangan perkebunan di Kabupaten Kampar sampai saat ini alhamdulillah semakin baik itu luasan yang kebun sawit yang ada di Kabupaten Kampar maupun tata kelola perkebunan sawit. Alhamdulillah kita semakin memperbaiki tata kelola. Tata kelola yang saat ini kita laksanakan adalah mendata semua perkebunan sawit. Kita buatkan STDB, kemudian kedepannya kita juga akan membina para pekebun sawit dalam rangka ISPO, sehingga diharapkan nanti kedepannya kualitas perkebunan sawit Kampar akan lebih maju. Keberadaan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kampar itu mereka kan sudah lama, sudah eksis dari dulunya. Namun kedepannya kita juga akan menertibkan apa-apa yang perlu kita tertibkan. Nah, semuanya kan sudah ada aturan dari pusat dan juga ada aturan dari daerah, sehingga semua aturan itu kita laksanakan. Dan kalau seandainya perusahaan-perusahaan itu ada yang belum lengkap dari segi administrasi sebagainya, maka kita akan menghimbau kepada perusahaan-perusahaan untuk menata, menertibkan semua administrasi yang diarahkan oleh pemerintah. Pembinaan kita di bidang perkebunan, kita selalu mengarahkan pada pertama teknis perkebunan, bagaimana kita meningkatkan kualitas mulai dari awal pengolahan tanah, memilih bibit yang bagus, merawat sampai nanti menghasilkan, sehingga hasil sawit itu berkualitas dan berkuantitas yang banyak gitu. Kemudian di bidang peternakan, pembinaan kita bagaimana meningkatkan populasi, meningkatkan cara beternak dengan baik, sehingga nanti perkembangan peternakan ke depannya bisa mencukupi kebutuhan kita. Karena pada saat ini kebutuhan itu lebih besar daripada produksi kita, sehingga kita impor dari daerah lain. Dan ke depannya kita akan berusaha untuk setidak-tidaknya mencukupi kebutuhan di dalam. Ada dari Sumatera Barat, ada dari Lampung, dari Sumatera Selatan. Iya, kendala
yang kalau di lapangan itu kendala dari kalau di bidang perkebunan ya kendala dari pekebun-pekebun yang belum sepenuhnya mau mentaati aturan-aturan, tapi kita tetap berupaya sosialisasi, membina sampai mereka mau mengikuti semua ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, kemudian di bidang peternakan, karena peternakannya termasuk usaha yang sulit juga dilakukan berkaitan dengan nyawa ya, makhluk hidup. Ini juga kita harus memberikan pelatihan, sosialisasi kepada masyarakat bagaimana cara beternak dengan baik sehingga bisa mendatangkan hasil bagi mereka, sehingga mereka dengan sendirinya mau beternak dan ujung-ujungnya bagi kita daerah bisa mencukupi kebutuhan dalam daerah kita. Terima kasih Pak Dis.